Hazard again, skipping away from Keita, and trying himself and scoring wonderfully, brilliantly, and quite possibly in... Mei 2019, Stadion Baku, Azerbaijan. Eden Hazard baru saja memberikan penampilan masterclass di final Liga Eropa. 2 gol, 1 assist, dan sebuah trofi untuk Chelsea. Di depan kamera, dia tersenyum dan berkata, "Saya rasa ini adalah sebuah perpisahan." Dunia tahu kemana dia akan pergi. Real Madrid, klub impiannya sejak kecil, menebusnya dengan angka fantastis 100 juta euro yang bisa membengkak hingga 140 juta euro dengan bonus. Hazard datang sebagai pewaris tahta Cristiano Ronaldo. Dia adalah pemain terbaik Premier League, penyihir bola yang hampir mustahil untuk dijatuhkan. Namun, siapa yang menyangka bahwa kontrak mewah itu bukan menjadi awal kejayaan, melainkan lonceng kematian bagi karirnya. Hari ini, kita akan melakukan otopsi sepak bola. Kita akan membedah bagaimana uang 100 juta euro, ekspektasi Madrid, dan 1 cedera fatal menghancurkan salah satu bakat terbesar di generasi ini. Agustus 2019, Hazard muncul di kamp pelatihan pramusim Real Madrid. Namun ada yang salah. Foto-foto yang beredar menunjukkan Hazard dengan kondisi fisik yang tidak ideal. Dia tampak kelebihan berat badan. Real Madrid adalah klub yang menuntut kesempurnaan fisik. Cristiano Ronaldo membangun standar itu selama 9 tahun. Sedangkan Hazard, dia datang dengan beban tambahan 7 kg. Dalam wawancaranya nanti, Hazard mengaku, "Saya sedang berlibur, dan ketika saya berlibur, saya benar-benar berlibur." Secara forensik, ini adalah titik domino pertama di Premier League yang mengandalkan fisik. Hazard bisa lolos dengan bakat alaminya. Namun di La Liga, dengan iklim yang berbeda dan tekanan medis yang lebih ketat, kelebihan berat badan adalah undangan bagi cedera otot. Tubuhnya tidak siap untuk intensitas latihan Zinedine Zidane. Akibatnya, hanya dalam hitungan minggu, Hazard mengalami cedera hamstring pertamanya bahkan sebelum liga dimulai. Banyak orang mengira Hazard gagal karena malas. Itu salah. Ada satu momen spesifik yang secara teknis mengakhiri karir Hazard. Pada 26 November 2019, Real Madrid menjamu PSG di Liga Champions. Malam itu, Hazard bermain luar biasa. Dia mulai menunjukkan mengapa Madrid membayar 100 juta euro untuknya. Hingga menit ke-67, rekan senegaranya, Thomas Meunier, melakukan tackle keras yang menghantam pergelangan kaki kanan Hazard. Ini bukan sekedar cedera biasa. Hazard memiliki sejarah cedera pada pergelangan kaki tersebut sejak di Chelsea. Tackle Meunier merusak plat mikrosakrum yang pernah ditanam di sana. Sejak malam itu, Hazard tidak pernah menjadi pemain yang sama lagi. Dia menjalani operasi, dipasang plat logam baru, dan sejak saat itu, hubungan antara otak dan kakinya seolah terputus. Dia kehilangan akselerasi eksplosifnya, senjata utamanya untuk melewati lawan. Di musim terakhirnya di Chelsea, 2018-2019, Hazard mencatatkan 138 dribble sukses. Di Real Madrid, selama 4 musim gabungan, dia hanya mencatatkan total 62 dribble sukses. Penurunan drastis ini bukan karena dia lupa cara mendribble. Data medis menunjukkan bahwa setelah operasi pergelangan kaki, Hazard mengalami ketakutan bawah sadar. Setiap kali dia mencoba melakukan gerakan twist atau berbelok tajam, rasa nyeri atau trauma psikologis menghambatnya. Hazard yang kita kenal adalah pemain yang menari di antara tackle lawan. Hazard di Madrid adalah pemain yang takut akan kontak fisik. Uang 100 juta euro itu kini menjadi beban. Setiap kali dia duduk di bangku cadangan dengan gaji 400.000 euro per minggu, tekanan media Spanyol semakin mencekik mentalnya. Di Madrid, jika Anda tidak bermain, Anda adalah musuh. Kehancuran Hazard menciptakan efek domino bagi pemain lain. Karena Hazard terus-menerus berada di ruang medis, seorang remaja asal Brasil bernama Vinicius Junior
mendapatkan panggung yang tidak seharusnya dia miliki secepat itu. Vini mengambil posisi sayap kiri, posisi yang seharusnya milik Hazard. Saat Hazard pulih, dia mendapati bahwa tempatnya sudah tidak ada lagi. Carlo Ancelotti yang menggantikan Zidane adalah pelatih pragmatis. Dia melihat data, Vini memberikan gol dan lari sprint, Hazard memberikan ketidakpastian medis. Disinilah aspek finansial menghancurkan mentalnya. Hazard menjadi pemain dengan gaji tertinggi, namun dengan kontribusi terendah. Dia terjebak dalam penjara emas. Dia ingin bermain, tapi tubuhnya menolak. Dia ingin pergi, tapi tidak ada klub yang sanggup membayar gajinya yang selangit. Pada akhirnya, uang 100 juta euro itu habis bukan untuk membeli trofi dari kaki Hazard, melainkan untuk membayar biaya rehabilitasi yang tak berkunjung. Eden Hazard pensiun di usia 32 tahun, usia di mana pemain seperti Modric atau Benzema masih berada di puncak dunia. Hazard adalah pengingat pahit bagi dunia sepak bola, bahwa bakat sebesar apapun bisa runtuh jika bertemu dengan waktu yang salah, kondisi fisik yang tidak dijaga, dan satu tackle yang tidak beruntung. Dia datang sebagai Galactico, tapi pergi sebagai sebuah peringatan bagi klub besar agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang 9 digit. Eden Hazard tidak pernah membenci sepak bola, tapi mungkin sepak bola di Madrid terlalu berat untuk punggungnya, jauh dari tekanan 100 juta euro yang pernah menghimpit bahunya. Menurut kalian, apakah Hazard benar-benar gagal karena malas, atau dia hanyalah korban dari satu tackle yang salah di waktu yang salah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.